Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto siang ini diagendakan melantik sejumlah pejabat di Istana Kepresidenan Jakarta. Salah satu posisi yang bakal dirombak yaitu Kepala Kantor Staf Presiden. Informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV, ada Kautsar Prabowo langsung dari Istana Negara Jakarta. Selamat siang Kautsar, siapa saja nama-nama yang infonya akan dilantik dalam susunan pejabat baru kali ini? Ya, selamat siang Andro juga pemirsa Metro TV. Benar bahwa Presiden Prabowo Subianto pada siang hari ini diinformasikan akan melakukan reshuffle pada hari Senin tanggal 27 April tahun 2026 sekitar pukul 3 sore hari ini. Dan jika reshuffle benar dilakukan pada hari ini, artinya Presiden akan menggelar reshuffle ke-6 begitu. Dan berdasarkan informasi yang kami terima, memang agenda akan digelar pada pukul 3 sore hari ini. Dan berdasarkan pantauan kami di lapangan, saat ini kondisi istana masih landai, namun sudah ada sejumlah awak media yang saat ini mengenakan batik yang sudah bersiap untuk menunggu kehadiran dari calon-calon menteri ataupun kepala lembaga yang akan dilantik pada siang hari ini. Dan memang ada beberapa nama-nama yang sudah masuk di radar atau di lingkungan awak media istana, seperti nama dari Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman yang akan dilantik menjadi Kepala Kantor Staf Kepresidenan atau KSP. Ia akan menggantikan posisi dari Muhammad Kodari yang saat ini menjabat sebagai Kepala KSP. Sedangkan Dudung sendiri ini saat ini masih menjabat sebagai Penasehat Khusus Presiden bidang pertahanan begitu. Dan kami tadi sempat mengkonfirmasi atau menanyakan via pesan singkat kepada Muhammad Kodari. Ia tak menjelaskan atau tak menjawab secara lugas terkait dengan posisi barunya. Ia meminta awak media menunggu pengumuman resmi dari Presiden atau dari pihak istana siapa saja nama-nama yang akan dilantik pada siang hari ini. Dan dia menekankan terkait dengan reshuffle merupakan hak prerogatif dari Presiden Prabowo Subianto. Dan memang posisi Dudung ini atau posisi KSP ini sebelumnya sempat dijabat oleh Jenderal atau Letnan Jenderal TNI Purnawirawan A.M. Putranto. Namun pada September lalu Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle dan menggantikan posisi A.M. Putranto dengan Muhammad Kodari ini. Dan sebelumnya memang Kodari sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala KSP. Dan nantinya ada beberapa nama-nama lagi yang mulai mencuat di tengah awak media istana, dan seperti nama dari Jumur Hidayat yang merupakan Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI. Ia menyampaikan bahwa siang hari ini akan hadir ke istana untuk dilantik, namun ia juga tak menjelaskan atau membocorkan nama-nama atau jabatan baru yang nantinya akan ia embat di Kabinet Merah Putih. Tentu juga nantinya atau beberapa informasi yang kami dapatkan juga terkait dengan masuknya kembali Hasan Nasbi yang saat ini menjabat sebagai komisaris dari Pertamina. Ia akan kembali masuk ke dalam lingkungan Kabinet Merah Putih. Hasan Nasbi merupakan orang lama di Kabinet Merah Putih, di mana ia merupakan sebelumnya menjabat sebagai Kepala PCO atau Kepala Komunikasi Pemerintahan, dan pada September atau tahun 2000 lalu sempat direshuffle dan saat ini Kepala PCO atau PCO ini diganti menjadi Badan Komunikasi Pemerintah. Dan kami masih mendalami apa yang akan diemban baru atau amanah baru yang akan diemban oleh Hasan Nasbi di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Namun Hasan Nasbi ini beberapa kali memang sudah terlihat di lingkungan istana, di mana pertama kali terlihat pada rapat terbatas di Hambalang, Jawa Barat pada Maret tahun 2026. Kami sempat meminta pendapatnya atau konfirmasi melalui pesan singkat terkait dengan tujuan atau keberadaan Hasan Nasbi di Hambalang ini, namun ia menyampaikan pihaknya hanya diundang oleh protokol istana ke Hambalang untuk menghadiri rapat terbatas. Namun jika melihat kembali terkait dengan keberadaan Hasan Nasbi ini, memang saat itu ia hadir dalam rapat terbatas di Hambalang dan duduk di belakang bersandingan bersama dengan Muhammad Kodari yang saat itu sebagai Kepala KSP. Saat ini kami masih mendalami jabatan baru apa yang akan diemban oleh Hasan Nasbi begitu. Namun tadi Ketua Umum Partai Golkar yaitu Bahlil Lahadalia sempat menyampaikan terkait dengan reshuffle ini, di mana pernyataan ini disampaikan oleh Bahlil setelah menghadiri rapat terbatas tadi siang
bersama Presiden Prabowo Subianto, dan awak media sempat mengkonfirmasi terkait dengan agenda reshuffle ini. Beliau menyampaikan bahwa benar akan ada reshuffle, namun untuk nama-namanya ia belum dapat menyampaikan secara lugas terkait dengan nama-namanya. Memang berdasarkan informasi yang kami terima, memang untuk reshuffle kali ini tidak ada nama-nama dari Partai Golkar yang masuk dalam bursa reshuffle pada siang hari ini. Namun dinamika dalam lapangan, terutama khususnya di istana ini memang sangat dinamis begitu, Andro. Terkait dengan nama-nama ini masih kami mendalami. Ini selain Dudung, ada juga Kodari Hasan Nasbi dan juga ada juga Abdul Karding yang sudah menyampaikan pesan singkat bahwa pihaknya akan hadir ke istana siang hari ini juga. Kami masih mendalami posisi yang akan diemban Karding. Namun Karding juga bukan orang baru di Kabinet Merah Putih. Ia sebelumnya juga sempat menduduki posisi sebagai Menteri P2MI atau Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Namun pada September lalu ia juga direshuffle oleh Presiden Prabowo Subianto dan posisi Menteri P2MI ini diemban oleh Mukhtarudin yang merupakan dari Partai Golkar. Dan saat ini Karding infonya akan kembali lagi menduduki posisi baru di Kabinet Merah Putih untuk bersama dengan Presiden Prabowo Subianto. Dan memang untuk kehadiran dari kehadiran dari menteri-menteri atau yang akan dilantik pada siang hari ini, kami masih menantikan siapa saja calon-calon menteri ataupun kepala lembaga yang pada siang hari ini akan dipanggil oleh Presiden Prabowo Subianto. Kami juga sempat menanyakan informasi reshuffle ini kepada Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya, namun dari pihak Seskap juga belum mengasih informasi lebih lanjut terkait dengan agenda reshuffle pada siang hari ini. Begitu Andro, kembali ke studio. Terima kasih Kautsar Prabowo melaporkan langsung dari Istana Negara Jakarta. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.